Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021, hari Minggu ketiga masa Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki minggu ketiga dalam masa Prapaskah, dan kita semua diajak untuk merenungkan sabda Tuhan seperti yang kita dengar bersama tadi, yakni dari Injil Yohanes bab atau pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Dalam ayat 19 dikatakan, "Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja dari apa yang dikatakan Yesus itu, orang yang mendengarnya berpikir, mana bisa membangun bait Allah hanya dalam 3 hari? Ingatlah, orang-orang Yahudi saja membutuhkan waktu 46 tahun lebih. Lalu mengapa Yesus begitu percaya diri dapat membangunnya dalam 3 hari? Atau apa sebenarnya yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah itu? Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya akan mengajak saudara sekalian untuk mengenal secara singkat tentang bait Allahnya umat Yahudi. Yang jelas bahwa bait Allah adalah rumah Allahnya mereka, berarti tempat yang suci. Di dalam bait Allah awalnya terdapat tabut perjanjian, di mana diyakini oleh mereka sebagai tempat Allah bersemayam. Maka di mana-mana tabut perjanjian ini
sewaktu mereka harus hidup sebagai nomaden, berpindah-pindah. Bahkan waktu berperang melawan musuh akan selalu dibawa dan ditempatkan di kemah suci. Saudara-saudari yang terkasih, Bait Allah orang Israel sekarang tinggal puing, dan yang tersisa disebut tembok ratapan, yang dijadikan tempat beribadah mereka secara terbuka sebagai luapan kegembiraan. Bagaimana sejarahnya? Kenapa sampai begitu? Pada tahun 971 hingga 931 sebelum Masehi, Salomo menjadi raja dan memerintah kerajaan Israel. Di tahun 960 sebelum Masehi, ia mendirikan sebuah bait Allah. Inilah bait Allah pertama yang didirikan. Namun pada tahun 587 sebelum Masehi, bait Allah itu dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar bersamaan dengan kota Yerusalem, dan orang-orangnya dibuang ke Babel. Tabut perjanjian pun bersamaan dengan hancurnya bait Allah lenyap. Saudara-saudari yang terkasih, bait Allah itu kemudian dipugar dan direnovasi demi motif politik oleh Herodes Agung antara tahun 20 sampai dengan 19 sebelum Masehi. Kemudian bersamaan dengan penghancuran kota Yerusalem di tahun 70 Masehi, bait Allah yang dibangun Herodes Agung itu pun dihancurkan oleh pasukan Romawi pimpinan Titus. Sebagian kecil tembok sebelah barat dari bait Allah itu sengaja ditinggalkan sebagai memori bagi generasi berikut akan kehebatan tentara Romawi. Tembok itu sekarang dikenal sebagai tembok ratapan. Sebab di tempat itulah orang-orang Yahudi meratapi hancurnya bait Allah dan tercerai-berainya bangsa mereka. Saudara-saudari yang terkasih, namun di tahun 1948 sampai dengan 1967, kebiasaan itu dilarang oleh orang-orang Yordania yang mengambil alih daerah itu di bawah kekuasaannya. Baru setelah Israel berhasil mengusir orang-orang Yordania dalam perang 6 hari di tahun 1967, tembok ratapan menjadi tempat luapan kegembiraan mereka. Di depan tembok itu dibangun sebuah pelataran luas sebagai sinagoga di alam terbuka, tempat mereka beribadah. Inilah biasanya salah satu tempat yang sekarang selalu dapat kita kunjungi dan lihat bila kita berziarah ke Holy Land di Israel. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mengetahui keberadaan bait Allah, kemudian bagaimana bentuk bait Allah itu sebenarnya? Ketika dibangun pertama kali oleh Salomo, bait Allah itu berukuran 60 hasta atau sekitar 27 meter kali 20 hasta atau sekitar 9 meter dalam dua bagian, yakni ruang dalam berbentuk kubus 9 kali 9 meter sebagai tempat maha kudus dan ruang luar 18 kali 9 meter sebagai tempat kudus. Lalu ketika bait Allah dipugar oleh Herodes Agung, dibangunlah bait Allah yang megah. Bait Allah itu memiliki pelataran yang sangat luas dan di sepanjang temboknya terdapat serambi-serambi dengan banyak pilar. Saudara-saudari yang terkasih, di sebelah timur bagian dalam bangunan itu adalah tempat peribadatan khusus untuk wanita. Sedangkan di tengah pelataran berdiri sebuah altar berbentuk trompet sebagai tempat dilangsungkannya upacara persembahan kurban. Akhirnya di pelataran tertinggi dari pusat bangunan itu terdapat tempat kudus yang dihubungkan dengan pelataran para imam dengan 12 anak tangga. Di dalam tempat kudus itulah terdapat satu pintu gerbang selalu tertutup gorden yang memisahkannya dengan tempat maha kudus, sebuah ruangan kosong tiada berisi suatu apapun.
Di tempat Maha Kudus itulah imam agung, dan hanya ia saja boleh masuk mempersembahkan korban persembahan penghapus dosa. Saudara-saudari yang terkasih, dari bagian-bagian bait Allah itu, sekarang kita bisa mengerti bahwa ketika Yesus marah dan mengusir para pedagang di bait Allah, terjadi di bagian luar, di mana di situ telah menjadi tempat berjualan lembu, kambing, domba, dan merpati, juga tempat penukaran uang. Dikatakan bahwa Yesus marah, lalu ia pun membuat cambuk, mengusir semua pedagang bersama dengan lembu, kambing, domba, dan merpatinya, menjungkir balikan meja-meja penukar uang, dan menghamburkan semua uang ke tanah. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus marah? Bagaimana mungkin Yesus tidak mampu menahan diri dan menjadi brutal seperti itu? Apakah ia lupa kalau dirinya adalah Mesias yang harus penuh belas kasih? Ketahuilah bahwa Yesus marah karena perampasan uang dengan mengatasnamakan agama yang dilakukan oleh para pejabat bait Allah. Perampasan itu memang tidak begitu nampak, sebab terselubung dalam peraturan dan kewajiban keagamaan di bait Allah. Kewajiban itu berupa pembayaran pajak bait Allah dan persembahan kurban bakaran. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah bahwa setiap orang Yahudi yang berumur 19 tahun ke atas wajib membayar pajak. Pembayaran pajak itu dilaksanakan 1 tahun sekali pada Hari Raya Paskah. Hasilnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan yang berkaitan dengan upacara-upacara peribadatan dan acara-acara ritual keagamaan di bait Allah. Besarnya pajak setengah shekel, yang berarti sama dengan upah kerja selama 1,5 hari. Hanya jenis uang shekel bait Allah saja bisa dibayarkan sebagai pajak, sebab jenis uang lain yang dipakai dalam transaksi harian dianggap kotor, tidak layak dipersembahkan kepada Allah sebagai pajak untuk baitnya, maka uang harus ditukar. Saudara-saudara yang terkasih, dengan penukaran uang itu, keuntungan bersih penukar uang yang didapat hanya dengan menukarkan 4 dari uang setengahan shekelnya, nilainya sudah sama dengan upah orang bekerja 1 hari. Betapa besarnya keuntungan yang diperoleh para penukar uang itu, sebab begitu banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah sambil membayar pajak. Saudara-saudari yang terkasih, pengambilan keuntungan itu terjadi setiap tahun dan orang tidak menyadari praktek perampasan uangnya, sebab terbalut rapi dalam peraturan keagamaan demi kewajiban pembayaran pajak bait Allah. Dengan kata lain, para pejabat di bait Allah telah menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan peraturan keagamaan dan melestarikan kewajiban membayar pajak demi mengeruk keuntungan pribadi. Mereka telah melakukan penipuan dengan memanipulasi peraturan keagamaan untuk merampas uang dan mengeruk keuntungan tanpa kerja keras. Karena itu, Yesus marah. Saudara-saudara yang terkasih, tidak jauh berbeda, bahkan lebih parah lagi dengan praktek persembahan kurban bakaran. Kurban itu dilaksanakan 1 tahun sekali setiap perayaan Paskah sebagai kurban penghapusan dosa. Hewan kurbannya tergantung pada status sosial dan kemampuan ekonomi setiap keluarga. Orang kaya harus mempersembahkan korban bakaran berupa seekor lembu atau domba dan seekor burung terkukur atau merpati. Orang miskin umumnya tidak mampu membeli domba, apalagi lembu, sehingga mereka cukup mengorbankan seekor burung terkukur atau merpati sebagai pengganti lembu atau domba
dan seekor lagi burung terkukur atau merpati. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya adanya jual beli hewan-hewan korban itu di pelataran Bait Allah sangat menolong para penziarah yang mau mempersembahkan korban bakaran. Sebab terutama orang-orang Yahudi yang datang dari perantauan tidak usah susah payah membawa hewan korbannya dari tempat jauh. Cuma masalahnya, aturan tentang persembahan kurban bakaran adalah setiap hewan yang akan dikorbankan harus sempurna adanya, tanpa cacat dan tidak bercela. Cacat berkaitan dengan fisik, seperti buta, pincang, patah tulang, dan luka-luka. Sedangkan bercela mengacu pada mutu, seperti hewan kurban yang bagus tidak boleh berumur lebih dari 1 tahun. Saudara saya terkasih, demi terjaminnya kesempurnaan hewan kurban itulah, para pejabat di Bait Allah memilih orang-orang khusus untuk bertugas sebagai Dewan Pemeriksa Hewan Kurban atau DPHK. Semua hewan yang akan dikorbankan harus lolos sensor dari pemeriksaan mereka dan setiap pemeriksaan dikenai biaya. Susahnya, DPHK itu kong kali kong atau kerjasama dengan para penjual hewan korban di pelataran Bait Allah demi mendapat uang komisi tambahan. Akibatnya, DPHK secara diam-diam sepakat untuk tidak akan meloloskan setiap hewan korban yang tidak dibeli dari para penjual di pelataran Bait Allah itu. Padahal, harga hewan itu kalau dihitung-hitung bisa mencapai 20 kali lipat dari harga hewan di luar pelataran Bait Allah. Apalagi para penjual hewan korban itu dari keluarga Hanas, imam, dan pejabat di Bait Allah. Alhasil, saudara-saudari yang terkasih, orang pun terpaksa membeli hewan korban dari para penjual di pelataran Bait Allah. Itu berarti pemerasan dan perampasan uang demi keuntungan pribadi. Meski demikian, orang tidak menyadari dan pasti akan membeli hewan-hewan korban itu juga, sebab persembahan korban bakaran berkaitan dengan penghapusan dosa. Maka, bagaimanapun juga orang akan melakukannya dan mereka tidak merasa diperas, karena kurban itu dikaitkan dengan peraturan dan kewajiban keagamaan demi penghapusan dosa. Dengan demikian, para pejabat Bait Allah itu telah melakukan penipuan lewat pemanipulasian peraturan ibadat dan kewajiban mempersembahkan kurban bakaran demi mengeruk keuntungan pribadi. Karena itu, Yesus marah. Saudara saya terkasih, jelaslah. Di sini Yesus marah karena penajisan yang telah terjadi di Bait Allah. Bait Allah itu tempat beribadat dan mempersembahkan kurban bakaran. Tetapi para pejabat Bait Allah telah memanipulasi peraturan dan kewajiban keagamaan itu untuk memeras dan merampas uang demi kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Bait Allah menjadi sarang para pemeras dan perampas uang dari orang-orang yang mau beribadat kepada Allah. Demi kepentingan itulah, pelataran Bait Allah yang terluar dijadikan tempat transaksi penukaran uang pajak dan jual beli hewan kurban bakaran. Padahal pelataran yang dipakai untuk transaksi itu adalah pelataran yang diperuntukkan bagi orang kafir. Saudara saya terkasih, apa maksudnya? Pelataran orang kafir itulah satu-satunya tempat bagi orang-orang non-Yahudi boleh datang dan berdoa setelah pertobatannya. Namun para pejabat Bait Allah telah menjadikannya tempat berjualan, sehingga hiruk pikuk orang, teriakan para pedagang, kegaduhan tawar-menawar, dan suara beragam hewan pun gemerincing uang logam telah membuat tempat itu tidak bisa lagi dipakai untuk berdoa.
Dengan demikian, tertutup sudah kemungkinan bagi orang non-Yahudi yang mau datang mencari dan menyembah Allah di rumahnya. Lagi, ini juga yang membuat Yesus marah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi, orang Yahudi memandang bait Allah itu hanya secara fisik, yakni bait suci di Yerusalem. Namun sebenarnya Yesus memaksudkannya adalah dirinya sendiri. Dengan demikian, sejatinya perombakan dan pembangunan kembali bait Allah merujuk pada kematian dan kebangkitannya pada hari ketiga. Kebangkitan itulah yang akan menjadi tanda bahwa Ia adalah Mesias yang diurapi Allah. Jadi, jelas bukan maksud Yesus mau merombak dan membangun kembali bait suci di Yerusalem, melainkan Ia menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya sebagai tanda bahwa dirinya adalah Mesias. Dengan kematian dan kebangkitannya itu, Mesias akan memperkenalkan ibadat dan penyembahan yang benar kepada Allah. Itu berarti bahwa dengan kedatangannya, ibadat korban bakaran di bait Allah yang dibarengi perampasan terselubung itu harus ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah menggantikan bait Allah itu dengan dirinya dan menghubungkan manusia langsung kepada Allah. Ingatlah, kepada perempuan Samaria juga Yesus berkata, "Kamu akan menyembah Bapa bukan di Gunung Gerizim dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Maka dapat disimpulkan demikian. Yesus berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bukan dimaksudkan dengan bangunan bait Allah di Yerusalem itu, melainkan tubuhnya sendiri. Karena Yesuslah tanda kehadiran Allah di dunia ini. Dalam dirinya kita dapat melihat dan bertemu dengan Allah. Karena itu penyembahan dan peribadatan kepada Allah pun seharusnya bukan lagi di bait Allah, tetapi dalam dirinya. Yesus telah mengganti bait Allah dengan dirinya sendiri. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, pesan yang dapat kita ambil untuk kita renungkan bersama adalah Yesus marah karena praktek-praktek keagamaan yang tidak benar dan dimanipulasi dengan kepentingan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kegiatan religius seperti itu kapanpun dan dimanapun tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Apalagi semua itu dilakukan di tempat tinggal kediaman Allah. Bukan hanya gereja, tetapi sadarilah bahwa diri kita adalah bait-bait kudus Allah. Tempat Allah tinggal dan bersemayam di dunia ini. Maka dengan kemarahannya itu, Yesus mengajak untuk menjadikan diri kita sebagai tempat ibadahnya yang kudus. Yesus mengundang kita untuk setiap kali menyucikan dan membersihkan diri dari kecenderungan-kecenderungan jahat yang mengotori dan membusukkan diri kita. Yesus mau agar kita meninggalkan perilaku hidup yang penuh ketamaan, keegoisan, ketidakadilan, dan kemunafikan. Yesus mau agar kita bangkit dan bergerak membangun habitus baru yang berspiritualitas kasih, semakin mengasihi, berkeadilan, semakin terlibat, dan menciptakan damai sejahtera semakin menjadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang sering kali tidak kami sadari dalam berkegiatan melayani sesama dalam aktivitas gereja. Karena mungkin saja dengan berkedok pelayanan gereja,
kami mengambil keuntungan-keuntungan pribadi atau kelompok, dan tanpa disadari kami sudah menekan dan memeras sesama kami. Sekali lagi, ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.